Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Priyadeva Utama, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan proses penjadwalan CPU sebagai proyek UTS mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Dev Valian Eksanova, Denny, Isa Algifari, dan Nazwa Pradita. Selanjutnya, kami akan membahas tentang proses penjadwalan CPU yang terbagi dari pengertian proses penjadwalan CPU, kemudian FCFS, first come first served, kemudian algoritma SJF, short job first, non-preemptive dan preemptive, kemudian algoritma priority scheduling, non-preemptive dan preemptive, kemudian algoritma round robin, non-preemptive dan preemptive. Nah, baik, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai proses penjadwalan CPU yang pertama dan algoritma first come first served. Nah, baik. Sebelumnya, apa itu proses penjadwalan CPU? Proses penjadwalan CPU merupakan proses yang terjadi pada sistem operasi dengan menggunakan multi-programming. Penjadwalan tersebut berupa kumpulan kebijakan untuk menentukan proses mana yang harus dikerjakan CPU dan berapa lama proses tersebut berjalan. Penjadwalan ini bertujuan untuk mengusahakan agar CPU tetap sibuk. Bisa di next. Nah, baik. Masuk pada algoritma first come first served. Algoritma first come first served merupakan algoritma FCFS yang merupakan proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU yang akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Nah, secara sederhananya, algoritma FCFS ini merupakan proses yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu, baik burst panjang ataupun burst pendek. Next. Nah, baik, di sini kita masuk pada studi kasus dari FCFS. Nah, di sini terdapat 6 proses CPU dengan arrival time dan burst time-nya. Di sini terdapat 6 proses. P1 arrival time-nya 0 dengan burst time-nya 14, P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 6, P3 arrival time-nya 4, burst time-nya 4, P4 arrival time-nya 6, burst time-nya 8, P5 arrival time-nya 8, burst time-nya 3, P6 arrival time-nya 10, burst time-nya 2. Nah, di sini terdapat pertanyaan, tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCFS. Nah, di sini algoritma FCFS, ingat bahwa proses yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst panjang ataupun pendek. Baik, langsung saja kita mulai pada prosesnya. Di sini terdapat CPU untuk berjalannya Gantt chart, dimulai dari waktu ke 0. Di sini kita bisa lihat kita memulai dengan proses P1. Yang pertama akan dijalankan terlebih dahulu dengan arrival time-nya 0. P1 akan berjalan dalam waktu 14 kali sesuai dengan burst time-nya, karena membutuhkan waktu sebanyak 14. P1 kemudian kemudian berjalannya yaitu pada 0, 1. Dan pada waktu yang ke-1, P2 datang dengan arrival time-nya 1. Pada P2 ini menunjukkan bahwa proses belum dijalankan dan masih menunggu. Karena yang masih diproses ini adalah P1, yaitu yang berwarna hijau. Jadi, waktu ke-1 adalah P2 menunggu dan P1 masih berjalan. Oke, kemudian pada waktu kedatangan yang keempat, P3 datang dan menunggu dengan arrival time-nya 4, sedangkan P1 masih berjalan. Selanjutnya, pada waktu kedatangan yang keenam, P4 datang dan menunggu dengan arrival time-nya 6, sedangkan P1 masih tetap berjalan. Nah, selanjutnya pada waktu kedatangan yang ke-8, P5 datang dan menunggu dengan arrival time-nya 8, sedangkan P1 masih tetap berjalan. Kemudian pada waktu kedatangan yang ke-10, P6 datang dan menunggu dengan arrival time-nya 10, dan P1 masih terus berjalan. Nah, setelah itu, dari waktu kedatangan yang ke-10, maka P1 terus berjalan sampai waktu ke-14, dan pada waktu ke-14, proses P1 telah selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dijalankan adalah P2, dan yang menunggu atau mengantri adalah P3, P4, P5, P6 yang berwarna kuning.
Nah, selanjutnya P2 akan diselesaikan terlebih dahulu, yaitu P2 berjalan sampai burst time ke-6, maka P2 berjalan sampai waktu ke-20, yaitu dari 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan sampai waktu ke-20. Dan proses P2 telah selesai. Kemudian selanjutnya akan diproses atau dijalankan adalah P3, dan yang menunggu atau mengantri adalah P4, P5, P6 yang berwarna kuning. Dan P3 akan diselesaikan terlebih dahulu, yaitu P3 akan berjalan sampai burst time keempat. Maka P3 berjalan sampai waktu ke-24. Dan sampailah waktu ke-24 dan proses P3 telah selesai. Kemudian yang selanjutnya akan diproses atau dijalankan adalah P4. Dan yang menunggu adalah P5 dan P6 yang berwarna kuning. Selanjutnya P4 akan diselesaikan terlebih dahulu, yaitu P4 berjalan sampai burst time ke-8, maka P4 berjalan sampai waktu ke-32, dan sampailah waktu ke-32 dan proses P4 telah selesai. Nah, setelah itu, yang selanjutnya akan diproses adalah P5, dan yang akan menunggu adalah P6 yang berwarna kuning. Kemudian P5 akan diselesaikan terlebih dahulu, yaitu P5 berjalan sampai burst time ketiga, maka P5 berjalan sampai waktu ke-35, dan sampailah waktu ke-35 dan proses P5 telah selesai. Nah, dan yang terakhir, P6 akan diselesaikan, yaitu berjalan sampai burst time kedua, maka P6 berjalan sampai waktu ke-37. Nah, dan sampailah waktu ke-37 dan proses P6 telah selesai, tertanda bahwa berwarna hijau. Nah, setelah proses penerapannya selesai, maka selanjutnya adalah menghitung waktu tunggunya. Nah, di sini kita bisa lihat waktu tunggu P1 sama dengan 0, karena P1 langsung diproses dan tidak memiliki waktu tunggu. Kemudian P2 sama dengan 14 dikurang 1, sama dengan 13, karena P2 diproses di waktu 14, tetapi datang di waktu kedua, maka 13. Kemudian P3 sama dengan 20 dikurang 4, sama dengan 16, karena P3 diproses di waktu 20, tetapi datang di waktu 4, maka hasilnya 16. Kemudian P4. P4 sama dengan 24 dikurangi 6, sama dengan 8. Karena P4 diproses di waktu 24, tetapi datang di waktu ke-6, maka hasilnya 8. P5 sama dengan 32 dikurang 8, sama dengan 24. Karena P5 diproses di waktu 32, tetapi datang di waktu ke-8, maka hasilnya 24. Dan P6. P6 sama dengan 35 dikurang 10, sama dengan 25. Karena P6 ini diproses di waktu 35, tetapi datang di waktu 10. Maka totalnya 25. Nah, setelah itu, jumlahkan total dari P1 sampai P6 dan menghasilkan total yaitu 86. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya, dari total tersebut 86 dibagi dengan prosesnya yang terdiri dari 6, yaitu 86 dibagi 6 sama dengan 14,3 satuan waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan algoritma FCFS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dev. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Najwa yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan proses penjadwalan CPU. Selanjutnya ada short job first yang non preemptive. Ini memiliki aturan jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari short job first non preemptive dari studi kasus yang sudah kami buat. Proses pertama yang dijalankan adalah P1 yaitu pada detik ke-0. Selanjutnya pada detik ke-1 P2 datang. Namun yang dijalankan tetap P1 karena P1 datang terlebih dahulu. Selanjutnya pada detik yang keempat datang P3. Namun yang dijalankan tetap P1. Begitupun seterusnya sampai proses P1 selesai yaitu di detik ke-14. Setelah P1 selesai, yang selanjutnya diproses adalah P6 karena P6 memiliki burst time yang paling sedikit di antara yang sedang mengantri. Setelah P6 selesai, yang selanjutnya diproses adalah P5. Setelah P5 selesai, yang selanjutnya diproses adalah P3. Setelah P3 yaitu P2, dan yang terakhir adalah P4. Proses ini membutuhkan total waktu selama 37 detik dan rata-rata waktu tunggunya adalah 12 detik. Next. Selanjutnya ada short job first preemptive. Ini memiliki aturan jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang,
di mana BT-nya atau burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari short job first primitive. Pada detik ke-0 datang P1 dengan burst time 14, lalu pada detik ke-1 datang P2 dengan burst time 6. Nah, yang selanjutnya akan dijalankan prosesnya adalah P2 karena memiliki burst time yang lebih sedikit dari sisa waktu proses P1 yaitu 13. Pada detik ke-4 datang P3 dengan burst time sebesar 4. Namun yang tetap dijalankan adalah P2 karena sisa waktu proses P2 lebih kecil yaitu 3 dibandingkan dengan waktu proses P3. Proses P2 selesai pada detik ke-7 dan yang selanjutnya akan diproses adalah P3 karena memiliki burst time yang paling sedikit. Setelah P3 selesai, yang selanjutnya akan diproses adalah P6, setelah P6 yaitu P4, dan setelah proses P4 selesai, maka P1 akan kembali diproses. Untuk proses ini membutuhkan waktu selama 37 detik dan rata-rata waktu tunggunya adalah 7 detik. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Isa, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan penjadwalan CPU. Nah, di sini kita masuk ke priority scheduling non-preemptive. Prosesnya memiliki prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi nanti ada nilai prioritas sendiri. Setiap proses memiliki nilai prioritasnya. Akan tapi jika memiliki nilai prioritas yang sama, maka akan ditentukan dengan FCFS, yaitu first come, first server. Bisa kita lihat nanti. Oke, jadi di sini bisa dilihat yang pertama itu ada kedatangan di arrival time-nya itu di 0 P1 dengan blast time 14 dan nilai prioritasnya 2. Nah, di P1 ini dia cuma jalan sekali karena nanti ada datang lagi di P2 yaitu memiliki prioritinya 1. Nah, priority 1 ini dia yang paling tinggi gitu daripada 2. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu terus berjalan dulu, yang P2 dulu jalan, P1-nya nunggu, terus P2 juga jalan. Nah, di titik keempat ini ada yang datang P3. Nah, P3 karena prioritinya itu 2 berarti nunggu dulu. Nah, setelah itu dilanjutkan ke detik ke-6 sudah selesai yang P2-nya karena tadi kan si blast time-nya kan cuma 6 doang. Jadi di menit ke-6 ada P4. Nah, di sini P4 ternyata prioritinya 1. Jadi yang P3 sama P1 tetap nunggu gitu. Nah, P4-nya jalan. P4 jalan ke blast time ke-8, ada yang ke arrival time yang ke-8 ada yang datang yaitu P5. P5 karena prioritinya juga 2, berarti dia stay dulu. Stay dulu di situ. Setelah itu P4 masih jalan. Terus juga di karena dia blast time-nya itu 8, terus ke 8 dikurangin jadinya 6, terus ke 10 dikurangin jadi 4, terus datang juga di 10 ini P6-nya gitu. Tadi kan yang 8 P5, yang ke 10 ini ada P6 di titik 10. Nah, P4 ini terakhir karena dia masih, walaupun dia paling kecil ini berstamnya, tapi dia karena first come yang duluan itu yang bakal tetap dijalani. Jadi P4 diselesaikan sampai detik ke-14 itu sudah selesai. Terus lanjut ke P6 karena P6 tuh prioritinya cuma 1 doang. Nah, habis itu P6 ini tinggal 2 ke 16, habis itu 16 diganti ke P1. Kenapa P1? Karena yang datang dulu kan P1, jadi dihabisin dulu P1 berstandar 13, 16 ditambah 13 jadi 29, habis dilanjutin ke P3 lanjut proses, 29 tambah 4 jadi 33, dilanjutkan
dengan P5 terakhir. Setelah itu ditambah 3 jadi 36. 33 itu. Nah, untuk waktu tunggunya itu karena di sini kan teman-teman bisa lihat ya, kenapa 16? Nah, si P1 itu dia mulainya di menit 16. Dia datangnya di menit 1 jadi dikurangin jadi 15. P2 tidak nunggu langsung jalan dia. Terus yang P3 ini di menit 29 di detik 29 dia baru jalan, yaitu dikurangi dengan dia datangnya gitu. P3 kan datangnya di pas di detik 3 di detik 4. Jadi dikurangi jadi 25. P4 nggak ada nunggu. Terus P5 juga sama kayak tadi, dia mulainya di detik 33 terus dikurangi 8. Kenapa 8? Karena datangnya juga P5 datang di detik ke-8. Jadi dikurangi jadi 25. Setelah itu P6 itu dia nunggu sebentar. Nunggunya dia datangnya kan menit 10, terus langsung jalan lagi di menit 14. Jadi 14 dikurangi 10 jadi dengan 4. Nah, terus totalnya tuh ditambahin waktu tunggunya jadi 69. Nah, 69 dibagi 6. Kenapa 6? Karena proses ada 6. Nah, 69 dibagi 6 sama dengan 11,5 satuan waktu. Itu untuk yang primitive. Nah, next kita lanjut. Nah, lanjutnya itu ada priority scheduling primitive. Nah, proses yang memiliki prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Setiap proses memiliki nilai prioritas tetapi jika memiliki nilai prioritas yang sama, maka akan ditentukan dengan burst time yang lebih kecil. Nah, non-primitive itu yang datang duluan, kalau ini yang burst time-nya yang lebih kecil, teman-teman. Jadi perbedaannya ada di situ. Bisa kita lanjut ke ini ya, sama kayak tadi. P1 datang terlebih dahulu, setelah itu ada P2. P1 karena P2 itu lebih dulu prioritasnya, jadi P2 di terlebih dahulu gitu. Nah, P2 lanjut ada P3 masuk di detik ke-4, terus habisin P2-nya sampai di detik ke-6 P4 datang. Nah, P4 datang ini dengan priority 1 nilainya. Priority ke-1 berarti didahulukan untuk P4. Nah, P3 sama P1 nunggu dulu. Nah, P4 ini lanjut ke P5 di detik ke-8 itu ada P5 tapi nunggu dulu karena prioritasnya itu 2. P6 masih dengan burst time ke-6, terus lanjut juga ke 10. Nah, ke 10 ini karena P6 itu datang tapi dia memiliki burst time yang lebih kecil daripada P4. Nah, di sini P4 kan burst time-nya 4. Kalau P6 burst time-nya 2. Jadi dia didahuluin. Nah, untuk P6 dihabiskan ke detik 12. Nah, ke detik 12 baru dijalankan P4. Nah, P4 dijalankan, setelah itu kan 12 tambah 4 jadi 16. Di detik 16 lanjut nih di P5. Walaupun P5 itu datangnya di akhiran gitu, tapi dia memiliki burst time yang paling kecil. Bisa dilihat burst time P5 itu 3, burst time P3 4, dan burst time P1 13. Nah, setelah itu P5 diproses, 16 ditambah 3 jadi 19. 19 terus P3 jalan ditambah 4 jadi 33. 33 jalan baru P1 33 ditambah 13 jadi 36 sama kayak tadi. Nah, waktu tunggunya untuk P1 baru dimulai di detik 33 dikurangi pas dia datangnya gitu. Datangnya di menit ke-1. Nah, saya itu jadi 32. P2 itu nggak ada waktu tunggunya 0. P3 dia baru mulai di 19 dan dikurangi 4 karena dia datang di detik 4. Setelah itu untuk P4 ini dia kan udah jalan gitu. Nah, tapi dia nunggu di detik 10. Di detik 10 terus dia mulai lagi di detik 12. Jadi 12 dikurangi 10 jadi 2 doang. Nah, terus untuk P5 dia mulai itu di detik 16. Detik 16 dikurangi waktu kedatangan dia di detik
ke 8 untuk P5 sama dengan 18. Untuk P6 gak ada prosesnya, jadi dia datang langsung diproses jadi 0. Nah, untuk keseluruhannya jadi 57. Terus rata-rata waktu tunggunya masih seperti yang tadi, 57 dibagi 6 karena proses 6 sama dengan 9,5 satuan waktu. Itu untuk priority scheduling non-preemptive dan preemptive. Mungkin next akan ada pemaparan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman saya, Denny. Dipersilakan. Baik, terima kasih Isa. Kita lanjutkan kembali pada materi round robin non-preemptive. Nah, setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan, dan proses round robin non-preemptive memiliki arrival time yang sama. Bisa di next. Oke, seperti yang tadi sempat disinggung, memiliki arrival time yang sama, yaitu di sana arrival time-nya 0 gitu. Sehingga pada game chart-nya, di menit ke-0 itu datang semua. Begitu P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, kemudian time kuantumnya saya taruh 3. Jadi dari 0 ke 3 jalannya sebanyak 3 kali. Sehingga yang diproses yang kedua yaitu adalah P2 dengan burst time-nya 6. Yang nanti ada P3, P4, P5, P6, dan P1. Selanjutnya masih tetap jalan 3 kali. Yang akan diproses yaitu ada P3 dengan burst time 4. Dengan antriannya ada P4, P5, P6, P1-nya 11, dan juga P2-nya 3 karena telah berjalan sebanyak 3 kali. Kemudian kita jalan kembali sebanyak 3 kali. Yang akan diproses adalah P4 dengan burst time 8. Sehingga antrian yang masuk itu ada P5, P6, P1, P2, dan P3-nya itu 1 karena P3 pada ke-6 itu udah jalan 3 kali. Selanjutnya pada P5 itu terdapat burst time 3 dan telah jalan 3 kali. Maka dari itu yang ngantri ada P6, P1, P2, P3, dan P4 dengan jumlah 5 karena telah jalan 3 kali. Nah, selanjutnya pada P6 itu kita jalan kembali sebanyak 3 kali, sehingga yang diproses itu P6, P1 mengantri, P2, P3, dan P4 itu juga mengantri. Oke, selanjutnya pada kita kembali lagi pada P1, yaitu di jalan 2 kali. Karena pada P6 itu tersisa 2. Pada P1 kita proses kembali dengan jumlah 11, dan di antrian ada P2, P3, dan P4. Terus kita masuk lagi ke P2, yaitu dengan sisa jumlah burst time-nya itu 3, dengan antrian P3, P4, dan P1 tersisa 9. Selanjutnya kita jalan kembali sebanyak 3 kali, dari 20 ke 23 untuk memproses P3. P3 tersisa burst time-nya 1, dan yang mengantri ada P4 dan juga P1 tersisa 9. Nah, kita jalan kembali sebanyak 1 kali karena pada P3 itu hanya tersisa 1, sehingga yang mengantri itu hanya P1 dengan 9 burst time, dengan tersisa 9 burst time. Nah, selanjutnya pada P1 kita akan proses kembali P1 dengan jalan 3 kali, sehingga yang mengantri tetap P4 dengan sisa 2. Nah, kita jalan kembali sebanyak 3 kali, kita proses P4. P4 yang tersisa 2 dan P1 yang tersisa tinggal 6. Kita jalan kembali sebanyak 2 kali karena P4 tersisa 2 dan P1 yang diproses. P1 tersisa 6 dan kita jalan kembali pada P1 yaitu P1 tersisa 3 dan jalan kembali sehingga kita berakhir di angka 38. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya waktu tunggu pada P1 itu 35 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 29. Nah, 35 ini didapat dari terakhir dari P1 itu berhenti. Terus 3 itu pertama kali jalan dan 3-nya itu yang satunya lagi dari 35 ke 38. Jadi sebanyak
3 kali jalan gitu, sehingga menghasilkan 29. Begitupun sampai P4, dan ini P5 hanya satu, yaitu hanya 12, karena P5 hanya berjalan 1 kali, dan juga P6 juga demikian. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya rata-rata pada round robin non-primitive ini, yaitu banyak data dikurangi, jumlah data dikurangi banyak data. Di sana terdapat 120 dibagi 6, sehingga menghasilkan 20 milidetik atau satuan waktu. Next. Oke, selanjutnya adalah round robin non-primitive. Bisa di next. Round robin primitive. Oke, kalau tadi kan round robin non-primitive itu arrival time-nya itu sama ya, 0 semua. Sedangkan kalau di arrival time round robin primitive itu tidak sama. Arrival time-nya itu ada P1 0, P2 1, P3 4, P4 6, P5 8, dan P6 10. Dengan bertanya masih tetap sama seperti sebelumnya, dan time kuantumnya itu masih tetap 3. Nah, pada Gantt chart-nya, pada P1 itu 0, terdapat P1 yang udah mengantri dengan bertanya 14. Karena memang arrival time pada P1 itu 0. Kemudian pada detik ke-1 itu datang P2 dengan bertanya 6. Nah, jalan sebanyak dari 1 sampai 3, itu yang datang P2 dengan bertanya 6 dan P1 11. Karena memang udah dikurangi 3 dari P14 menjadi P1 11. Nah, kita jalan kembali sebanyak 3 kali dari 3 ke 6, yang diproses adalah P1 dengan sebanyak 11, dan juga P3 yang mengantri dengan bertanya 4, P4 ikut mengantri juga dengan bertanya 8, dan juga P2 ikut mengantri dengan bertanya 3. Selanjutnya kita akan jalan kembali sebanyak 3 kali dari 6 ke 9. Yang akan diproses selanjutnya adalah P3 dengan bertanya 4. Nah, iya betul. Terus yang ikut mengantri adalah P4 dengan bertanya 8, P2-nya 3, P5-nya 3, dan P1-nya adalah 8. Kita jalan kembali sebanyak 3 kali dari 9 ke 12, yang akan diproses adalah P4 dengan bertanya 8. Lalu yang mengantri yaitu ada P2 sebanyak 3 kali, sebanyak 3 bertanya, sisa 3, terus ada P5, itu 3. Kemudian ada P1, P6, dan juga P3. Nah, kita jalan kembali sebanyak 3 kali dari 12 ke 15. Selanjutnya akan diproses adalah P2 dengan sisa 3. Dan yang ikut mengantri adalah P5, P1, P6, P3, dan juga P4. Nah, kita jalan kembali sebanyak 3 kali dari 15 ke 18. Yang akan diproses selanjutnya adalah P5, yaitu sebanyak bertanya 3. Dan yang ikut mengantri adalah P1, P6, P3, dan juga P4. Kita jalan kembali sebanyak 3 kali dari 18 ke 21, dan yang akan diproses selanjutnya adalah P1 dengan sisa bertanya 8. Dan yang ikut mengantri adalah P6, P3, dan juga P4. Nah, selanjutnya kita jalan kembali sebanyak dari 21 sampai 23. Yang akan diproses adalah P6 dengan sisa bertanya 2, dan yang ikut mengantri adalah P3, P4, dan juga P1. Kita jalan kembali sebanyak 2 kali dari 23 ke 25. Yang akan diproses adalah P3, yaitu dengan sisa bertanya 1, dan yang ikut mengantri adalah P4 dan P1. Kita jalan kembali sebanyak 1 kali, yang akan diproses adalah P4 dengan sisa bertanya 5. Dan yang akan mengantri yaitu ada P1 dengan sisa bertanya 6. Nah, kita jalan kembali dari 26 hingga ke 29. Yang akan diproses adalah P1 dengan sisa bertanya adalah 6, dan juga P4 dengan sisa bertanya 2. Nah, dari 29 kita jalan kembali sebanyak 3 kali, yaitu yang akan diproses selanjutnya adalah P4 dengan sisa bertanya 2, dan juga P1 yang sisa bertanya 3. Kita jalan kembali dari 31 sampai 34, yang akan diproses selanjutnya adalah P1 dengan sisa bertanya 3. Dan kita jalan kembali sebanyak 3 kali dari 34 ke 37, sehingga selesai. Nah, kita masuk ke perhitungan waktu tunggu. Pada P1, yaitu ada 34 dikurangi 6, yaitu sama dengan 28. 34 diambil dari terakhir
P1 diproses, dan juga 6 itu awal dari P1 diproses. Seperti itu sampai seterusnya, sehingga rata-rata yang dapat kita peroleh yaitu jumlah data dikurangi banyak data, 98 dibagi 6. Dan hasilnya adalah 16,3 ml atau satuan waktu. Oke, pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya akan saya kembalikan kembali pada moderator yaitu Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan tentang proses penjadwalan CPU. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang proses penjadwalan CPU. Saya Najwa Pradita selaku moderator, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan di hati teman-teman. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.